Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang impianmu yang akan terwujud. Jadi aku nanti langsung bacain ya tentang impian apa yang akan terwujud. Perlu diingat ini adalah fun reading untuk memboost energi positif dan memberikan energi healing. Jadi nonton dari awal sampai akhir. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi simak baik-baik apa yang aku sampaikan. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untukmu. So, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Spread protection to this video. Kita bakal lihat ya apa mimpimu yang akan terwujud dalam waktu dekat. Oke. Pertama ini ngomong soal spirituality, dimana untuk kalian yang ngerasa kalau aduh aku gak tahu nih harus ngapain nih di secara spiritual, atau aduh aku arahnya gak jelas nih, nanti ada dikasih kejelasan. The Eye itu nunjukin juga kalau misalnya mata kamu akan lebih jelas lagi melihat situasi. Jadi istilahnya kita lebih jernih lah gitu untuk bisa memahami situasi yang kamu hadapin. Dan di sini impianmu yang akan terwujud adalah seseorang melihat kamu sebagai seseorang yang indah gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada yang memperhatikan kamu. Ini bisa secara diam-diam atau dari jauh ya. Cuman di sini kita next dulu ya. Baru nanti aku validasi. Nah, ini impianmu yang akan terwujud satu lagi adalah apapun keadaan yang menghalangi diri kamu itu akan dihilangkan. Jadi kayak doa-doa kamu untuk bisa dilancarkan segala sesuatu atau dilepaskan dari sesuatu akan dilepaskan gitu. Lalu di sini ada The Shepherd. Ini there's a love connection, kalau aku lihat cukup strong. Jadi kalau dari dua kartu ini nunjukin 2 dan 3 kartu ini itu menunjukkan untuk kalian yang punya kehidupan percintaan yang tidak laki, kehidupan percintaan yang tidak terlalu mulus kemarin, ini akan dimuluskan gitu, akan dipermudah, akan diberikan angin segar, akan diperindah, disembuhkan hubungannya gitu. Dan yang aku lihat di sini ada intense love and connection. Jadi ada seseorang yang merasakan sesuatu yang sangat intens, getaran-getaran yang sangat intens terhadap diri kamu gitu. And then dari sini impianmu yang akan terwujud, sebenarnya ada seseorang yang mungkin kamu, untuk salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian itu yang kamu perhatikan banget gitu. Nanti kamu akan ada jawabannya tentang orang tersebut gitu. And then di sini banyak banget ya, kalau dari segi visual yang aku dapat itu ibaratkan dari kemarin itu aura kamu ketutupan sama lumpur gitu. Nanti lumpurnya tuh akan dihilangkan. Jadi istilahnya auranya dibersihkan, dibuka kembali gitu. Bagaikan pintu yang tertutup kemarin, kamu udah nyari kuncinya susah payah, nanti kuncinya akan terbuka gitu. Untuk terutama untuk cinta ya, untuk percintaan. Segala hambatannya itu akan dihilangkan, dimusnahkan. Terus di sini ada The Moon. Ya, ini nanti ada pertemuan sama seseorang yang memang terkoneksi dari hati ke hati. Intense feeling itu kayak ngerasain deja vu, tanda-tandanya ngerasain kayak udah kenal lama, udah pernah hadir di hidup kamu lama banget gitu orangnya. Kerasannya kayak gitu. Karena dari energi temuan sendiri ini connection dari alam bawah sadar. Jadi beberapa dari kalian pun akan mendapatkan ilham atau mendapatkan gift atau hadiah untuk tergambarnya suasana bertemu sama seseorang. Bisa datangnya lewat mimpi, bisa datangnya saat meditasi gitu. The keys. Jadi kamu dikasih kuncinya untuk membuka pintu-pintu ini gitu. Kayak kamu ngelihat hidup kamu selama ini berada di dalam satu ruangan gitu. Kamu mau keluar nggak bisa. Terus akhirnya tiba-tiba ada nemuin kunci yang bisa membuka ruangan tersebut dan akhirnya kamu bisa bebas gitu. Ini kamu akan mendapatkan kebebasan. Also, ini yang aku lihat, impianmu yang akan terwujud satu lagi adalah untuk big purchasing di sini. Ada yang mau beli rumah atau mau sewa rumah gitu. Ini akan kejadian ya gitu. Ini kayak punya properti sendiri.
karena properti bukan hanya rumah sih, bisa juga tanah. Tapi kalau yang aku lihat di sini kayak ada juga perpindahan tempat tinggal ya, yang aku rasa di sini. Jadi untuk kalian yang masih yang kayak mikirin, aduh aku kayaknya mau pindah ke suatu tempat, nanti ada kesempatan untuk itu gitu. Karena di sini kamu juga diberikan nanti kenyamanannya lah gitu. Kamu nemuin kuncinya harus seperti apa, kamu nemuin jalannya dan celahnya harus kayak gimana. Dan kalau yang namanya the keys di sini, ini depannya rumah nih gitu. Jadi kayak kamu punya kuncinya untuk membuka potensi di diri sendiri dan juga potensi untuk menggapai apa yang kamu pengen. Nah, the keys itu nunjukin bagaikan kamu punya master key. Kalau master key itu, kalau di hotel itu bisa ngebuka semua pintu gitu istilahnya. Jadi sama kayak diri kamu juga dikasih master key nih gitu. Kau bisa ngebuka pintu apa aja. Tergantung dari apa yang kau fokuskan. Jadi belajar untuk disiplin dan fokus. Jadi ya gitu. Kalau misalnya istilahnya banyak peluang di hadapan kamu mau rauk semuanya. Itu sama aja kayak maruk. Kalau misalnya diambil semuanya tapi nggak punya kemampuan untuk tanggung jawab, ya pasti akan kewalahan sendiri gitu. Tapi fokuskan satu-satu dulu gitu, oke? So, kita bakal lihat dari sini. Impianmu yang akan terwujud dalam waktu dekat. Ini yang aku lihat ini ngomongin soal spirituality cukup kuat ya. Ada yang terkonek sama spirit guide dari leluhur yang cukup kuat, dan ini memberikan kamu kekuatan juga gitu, strong secara spirituality. Third eye-nya semakin jelas melihat atau bahkan lebih sensitif lagi. Di sini ada healing chaos, dimana healing chaos itu kayak tornado yang datang dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan, tapi membawa pergi karma-karma buruk, kesusahan, kesialan, energi negatif gitu. Jadi si tornado ini tuh bukan, walaupun datangnya kelihatan bikin kita takut, tapi itu sebenarnya untuk membersihkan gitu, ngebawa sesuatu hal yang buruk pergi dari hidup kita gitu. Terus di sini ada getaway. Kamu mempunyai kesempatan untuk keluar dari kehidupan kamu yang sebelumnya, kayak rebranding yourself lah istilahnya, membuat kehidupan kamu sendiri gitu. Jadi ada getaway di sini. Dimana getaway itu konsepnya kayak gini. Kayak kamu ngelangkah keluar rumah atau keluar dari lingkungan nyaman kamu seperti orang baru lagi gitu. Kayak punya suasana baru. Di sini ada forgiveness, nanti ada pelajaran untuk memaafkan. Di sini saran aku belajar juga untuk menerima saat ada momen tersebut. Solitude. Nanti yang akan terwujud adalah kamu mempunyai kehidupan yang cukup tenang, damai, santai. So aku bakalan lihat lagi. Di sini ada tarot cardnya. Impianmu yang akan terwujud. Dalam waktu dekat. Ada the world. Ini kayak membuka dunia baru gitu. Istilahnya kamu ngikutin ritmenya dunia ini mau ngasih kamu apa, ritmenya semesta ini mau ngasih kamu apa, kamu ikutin itu gitu. Jadi getaran-getaran vibrasi yang kamu sampaikan keluar atau kamu tunjukkan keluar adalah vibrasi dari semesta itu sendiri, dan akhirnya menyatu sama semesta, dan kamu pun akan lebih mudah lagi ngelangkahnya, jadi lebih ringan lagi jalannya. Dan dari the world sendiri ini banyak banget yang akan melakukan pertemuan sama sosok orang yang beda dunianya sama duniamu gitu. Dan ini sesuatu momen terjadi bagaikan miracle dan keajaiban. Ini tidak terduga. It just happen lah, sesuatu momen itu terjadi, dan ini sesuatu hubungan yang bisa dibilang tidak akan pernah dirasakan dua kali lah tipenya hubungan kayak gini. Karena aku lihat di sini ada energi soulmate yang akan hadir dari energi the world, dan di sini kalian pun sebenarnya saling memahami ya satu sama lain, saling memahami kalau hubungan ini tuh hubungan yang beda gitu dari yang lain gitu, dari the world seperti itu. Dan the world itu istilahnya gambarnya kan lagi dancing nih gitu. Ada couple di sini, ada dua orang di sini sedang berdansa. Ibaratkan kamu dan dia berdansa sama
keadaan-keadaan yang terjadi. Dia mampu untuk leading kamu mampu untuk ngikutin dia dengan mudah gitu. Atau vice versa, kamu bisa ngarahin, dia akan ngikutin. But yang namanya couple itu adalah dua energi orang berbeda, yang satu masculine, yang satu feminine. I don't talk about gender, aku nggak ngomongin tentang gender, tapi tentang energi. Energi itu cuma dua untuk di manusia itu, ada feminine dan masculine gitu. Jadi setiap manusia itu dua energi itu ada, cuman yang dominan yang mana itu tergantung. Kalau yang dominannya adalah feminine, berarti sesimpel kayak energi kamu feminine. Walaupun ada traits atau ada sifat dan watak yang diambil dari energi maskulin, tapi tetap yang dominan adalah feminine. Dan sama untuk maskulin juga seperti itu. Pakai peran kamu, pakai energi tersebut gitu. Saat misalnya aku memakai nih energi feminin, pasti yang hadir di aku dalam hidup aku adalah energi maskulin. Jadi kayak sepasang gitu. Kalau ingin menemukan pasangan seperti itu. Lalu di sini ada Five of Wands yang berkonflik, konfliknya akan diselesaikan. Cuman kalau yang aku lihat dari Five of Wands sendiri, ini ngomongin soal ada aktivitas-aktivitas yang bakalan ngebuat kamu lebih sibuk lagi, lebih berkompetisi lagi. Cuman kalau aku lihat ini semangat ya dari energinya. Karena ini yang aku lihat, ini ada yang mau berbisnis atau mau bangun usaha, pasti kan di sini ada competition gitu. Tapi kalau aku lihat kamu tidak pantang menyerah. Ini financial akan sangat stabil. Jadi kestabilan finansial yang aku lihat di sini dari energi The Knight of Coins itu nunjukin juga slow movement but sure. Tapi kalau impian yang terwujud adalah keadaan tenang gitu. Itu yang dirasakan dari energi The Knight of Coins. And then also di sini ada the Two of Cups. You will going to find someone. Ini kalau aku lihat yang impian terwujud paling besar about love life ya. Karena dari awal yang aku lihat ada seseorang yang memandang kamu atau melihat kamu bagaikan wow gitu, beda nih dari yang lain gitu. Kamu kayak sosok orang yang satu-satunya gitu yang dia lihat paling cerah gitu. Nah, tapi awalnya ini bukan tipe hubungan yang kayak oke, agree atau setuju dari awal gitu. Tapi ini adalah hubungan yang berproses. Karena kalian mempunyai energi yang strong dua-duanya, tapi nanti kalian pun akan bisa bersatu. Karena dari energi The Two of Cups ini ngomongin soal pasangan dan partnership gitu. Saling bisa memenuhi satu sama lain. Dan di sini ini kan kayak kamu bisa challenge dia atau kamu bisa nantangin dia bisa nantangin kamu, istilahnya kayak gitulah gitu. Jadi kamu berpacu untuk jadi better version dari diri kamu yang kemarin, dia juga seperti itu. Jadi saat ketemu saling mampu untuk memacu atau memancing sisi terbaik kalian keluar, istilahnya gitu. Jadi ini ngomongin soal hubungan yang bisa leadingnya atau arahnya ke hubungan yang kayak partnership, benar-benar kayak partner ya gitu. Kalian bisa bikin bisnis bersama atau bahkan kalian bisa berdiskusi dengan baik satu sama lain gitu. Walaupun kalian punya pemahaman yang berbeda. Let's say sesimpel kayak kalian ngomongin politik deh gitu. Kalian dua kubu yang berbeda, tapi kalian bisa berdiskusi dengan sehat gitu. Karena dia menghargai pendapat kamu dan sebaliknya juga seperti itu. Dia bukan mendikte datangnya gitu. So aku bakalan lihat mana tuh? Oke. Impianmu yang akan terwujud. Ini Ace of Star. Ini Ace of Star itu menggambarkan harapan soal keuangan gitu. Nanti ada sebuah rezeki lah konsepnya. Cuman kebanyakan memang ini bentuknya materi gitu atau berbentuk fisik. Jadi ini seperti hadiah dari semesta, bisa hadiahnya itu dalam bentuk orang atau dalam bentuk uang atau aset atau apapun yang ada bentuknya lah gitu. Di sini ada kemakmuran kalau yang aku lihat. Nah, di sini Knight of Star lagi.
itu tandanya kamu akan mempunyai kestabilan di kehidupan dan selalu akan diarahkan ke cahaya lah gitu. Akan ada selalu cahaya yang menerangi. Terutama untuk kalian yang feminine di sini, kalian akan diratukan banget dan banyak banget orang yang minder sebenarnya sama diri kamu. Gak usah mengecilkan diri kamu atau menurunkan level kamu untuk bisa memuaskan orang yang minder tersebut. Mereka yang harus keep up sama kamu. Dari energi The Empress itu menunjukkan kalau kamu punya segalanya di sini. Asal dari mindset pun ngerasa itu. Dari energi The Empress itu menunjukkan energi orang yang terbuka dengan segala macam rezeki yang datang. Jadi apapun yang datang, walaupun kelihatannya itu dibungkus nih gitu. Semesta memberikan kamu hadiah, masih dibungkus kado, kamu tangannya terbuka menerima itu. Bukan di dalam keadaan yang kayak ih apa tuh gitu. Penuh dengan prasangka. Hilangkan prasangka dulu gitu. Nah, di sini impian yang akan terwujud adalah balik lagi, ini kebanyakan bisa soal bisnis, membangun bisnis, karir yang akan semakin istilahnya membuat kamu nyaman lah gitu. Karena kalau dari energi The Empress, ini adalah sebuah karir yang berada di zona nyaman kamu dan kamu bisa ahli di bidang tersebut. Cuman kalau dari sini ini juga jatuhnya soal materi. Jadi karir yang memberikan materi yang cukup banyak ya, baik gitu. Tapi tidak dipungkiri untuk kebanyakan dari kalian itu bentuknya adalah kehadiran seseorang gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. I'm going to see the outcome from this. Ada the Queen of Pentacle. Balik lagi, ini kalau punya rezeki bagi-bagi. Istilahnya gini, the Queen of Pentacle itu adalah queen atau ratu yang terkenal untuk punya kenyamanan finansial yang luar biasa, tapi dia juga membagi ke orang-orang sekitar. The Queen of Pentacle is very good with money, very good with saving. Jadi ini istilahnya kamu punya tabungan yang banyak lah nantinya, dan itu pun akan membuat kamu nyaman. Tapi tidak dipungkiri, ini juga basicnya kayak untuk kalian yang mau berbisnis, ini ada satu saran tentang bisnis kamu bisa start dari home based business. Apapun bisnis yang berada di lingkungan nyaman, lingkungannya nyaman gitu. Bukan zona atau bukan ranah pekerjaan yang nyaman, tapi lingkungan nyaman gitu. Itu akan memberikan banyak rezeki. Dari sini ada energi the Queen of Wands. Semangatnya luar biasa di sini. Also Queen of Wands itu ngomongin soal ambition. Jadi rasa semangat yang luar biasa. Kedepannya ini bakalan sibuk banget kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!